Shalom, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita beribadah ya, datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, pada masih pakai baju cantik-cantik kan? Nah, sekarang kita sebelum untuk beribadah, kita berdoa dulu ya, lipat tangan dan tutup mata. Misusi akan berdoa dari sini dan anak-anak dengan sikap berdoa di rumah masing-masing. Bapa kami yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami akan memuji dan muliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam anak-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan nyanyi yang bahagia-bahagia. Nah, Misusi ajak semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyi hari ini kurasa bahagia, oke? Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk anak-anak yang di rumah, persiapkan bukunya, persiapkan penanya, dan juga persiapkan Alkitabnya, dan juga persiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian, This is my desire.
Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, hari ini Pak Andes memberikan informasi kepada semua anak-anak bahwa untuk kelas besar, anak-anak sekolah minggu sudah bisa ibadah secara tatap muka. Ya, jadi jangan takut karena semua gurunya pakai masker, ya. Dan yang kedua, tempat duduknya juga sudah diatur agar kita tidak berdekatan. Jadi Pak Andes mengundang semua anak-anak kelas sekolah minggu yang kelas besar untuk boleh datang secara tatap muka, datang jam 8 pagi setiap hari Minggu. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh mendengar dengan baik, agar firman-Mu itu juga boleh kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Menyerahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, nanti anak-anak di rumah silahkan membaca di Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes berapa tadi? Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Dibaca sampai selesai karena cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu kali ada 2 orang kakak beradik, ya. Mau tahu nggak 2 orang kakak beradik itu? Nah, ini dia. Nah, tuh di situ, ya. Nah, mereka pagi-pagi sedang berjalan untuk membeli sarapan. Wow, ya. Mereka suka makan roti seperti Pak Andes suka makan roti. Wah, mereka mau beli roti untuk sarapan pagi. Ketika mereka sudah beli roti, ya anak-anak, wah mereka pulang nih. Mereka berjalan pulang begitu ya. Lalu ketika mereka berjalan pulang sambil lihat pemandangan kanan kiri begitu ya. Si Koko itu atau abang itu berkata sama adiknya, "Adik, Titi," dia bilang begitu ya. "Lihat itu, ada seorang bapak tua, kasihan. Wah, bajunya compang-camping, bawa tongkat, mungkin baunya juga busuk. Kelihatannya sedang lapar. Kasihan ya, aduh." Lalu adiknya juga melihat kepada bapak tua itu, anak-anak. Dan ketika dia melihat, ternyata adiknya bukan hanya melihat, tetapi dia mendatangi bapak tua itu dan kemudian menyerahkan rotinya ini kepada bapak tua itu. Nah, sekarang Pak Andes mau tanya, menurut anak-anak di rumah, mana yang lebih mengasihi, abangnya atau adiknya? Ayo, siapa? Ya, si kakaknya atau si adiknya? Nah, ngomong-ngomong soal kasih, Pak Andes hari ini ada cerita bagaimana orang itu sangat mengasihi sampai-sampai anak-anak dia itu memberikan barang yang dia kasihi, barang yang dia itu menurutnya sangat berharga, itu dia berikan karena dia sangat mengasihi. Nah, bagaimana ceritanya? Tunggu dulu. Yang cerita bukan Pak Andes, tetapi ada teman. Mau tahu nggak teman? Ini dia. Nah, tuh datang tuh, ya. Hai. Hari ini kamu yang cerita ya. Saya akan dengar ceritamu. Nanti kalau kamu sudah bercerita, baru nanti kamu kasih tahu saya. Oke? Nah, dia anak-anak yang menyampaikan firman Tuhan. Oke ya? Pak Andes tinggal dulu ya. Bye-bye. Nah, anak-anak, sekarang saya mau cerita ya. Tadi itu teman saya ya. Wah, sekarang perhatikan dengan sungguh-sungguh untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, waktu 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus sampai di sebuah tempat yang namanya
Betania. Wah, setelah sampai di rumah Maria dan Marta di sana, mereka mengadakan perjamuan anak-anak. Wah, Tuhan Yesus diundang makan. Nah, waktu Tuhan Yesus datang di situ, tiba-tiba datanglah seorang wanita namanya Maria. Wah, dia membawa satu benda yang digenggam baik-baik. Oh, benda apa itu? Anak-anak mau tahu nggak? Nah, benda itu adalah ini nih, minyak narwastu. Wow, minyak ini bukan minyak sembarangan loh. Minyak ini adalah minyak yang mahalnya bukan main. Wah, minyak ini nggak bisa didapati sembarangan, anak-anak. Orang kalau mau punya minyak ini, dia itu harus nabung bertahun-tahun, bukan hanya setahun, tetapi harus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun untuk menabung membeli minyak ini. Betapa berharganya, bukan? Minyak ini biasanya juga bisa menjadi emas kawin pada waktu itu yang disimpan baik-baik. Nanti pada waktu dia mau menikah, minyak narwastu ini akan menjadi emas kawin dia. Tetapi hari itu seorang wanita bernama Maria membawa minyak narwastu itu, anak-anak. Dan apa yang diperbuat? Wah, kira-kira apa ya? Dia memecahkan tutup botol itu, kemudian meminyaki Yesus, mengurapi Yesus di kakinya. Waduh, ketika minyak itu dipecahkan dan dituang, baunya wangi seluruh ruangan itu. Harumnya bukan main, luar biasa. Semua orang, wanginya begitu ya. Wah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sayang ya sepertinya ya. Padahal minyak narwastu itu adalah minyak yang sangat mahal, sangat berharga. Tetapi Maria mau memecahkan minyak itu dan menuangkan di kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Wah, apa yang diperbuat Maria ini? Pada waktu Maria melakukan hal itu, satu murid yang bernama Yudas, dia mulai berpikir. Ini Yudas. Dia mulai berpikir. Tahu apa yang dipikirkan? Lihat. Nah, lihat itu. Apa yang dipikirkan? Wah, dia berkata, mengapa minyak itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Ini mahal loh pada zaman dulu, anak-anak. Tahu nggak? 1 dinar itu upah kerja orang 1 hari. Jadi dia kerja 1 hari dari pagi sampai sore begitu ya. Dia baru hanya bisa dapat 1 dinar. Nah, minyak narwastu ini harganya 300 dinar. Bayangin tuh, dia harus kerja keras untuk dapatin minyak yang mahal ini. Nah, selama 1 hari 1 dinar. Coba kita akan hitung sama-sama ya di sini ya. Sekarang kalau orang bekerja pada saat ini 1 hari itu berapa? Nah, kita bikin aja ya. 1 hari 100.000 rupiah. Nah, ini 100.000 rupiah ya. 100.000 rupiah ini dikalikan 300. Berapa kira-kira? Anak-anak tahu nggak? Ayo kita berpikir. Yuk berpikir.
Harganya 30 juta. Mahal banget. Waduh, ini minyak yang luar biasa ya. Nah, Yudas Iskariot itu berkata seperti itu karena dia tahu harganya sangat mahal. Dan dia ingin mencari untung saat dia menjual minyak itu, anak-anak. Bukan berarti dia itu baik. Sepertinya baik ya. Kalau minyak ini kita jual lalu kita bagikan ke orang-orang miskin, itu lebih berharga daripada dibuang begitu saja. Tetapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Karena dia tahu minyak itu mahal, maka dia ingin mencari untung dari kemahalan minyak itu. Dan Tuhan Yesus tahu maksud jahat dari Yudas ini, anak-anak. Nah, tentunya Tuhan juga tahu bukan, kalau Maria itu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Maria tidak banyak berkata-kata, tetapi dia melakukan tindakan dengan memberikan minyak narwastu itu kepada Tuhan dan mengurapi kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Apa yang dilakukan Maria ini menunjukkan bahwa Maria mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Maria mengasihi Tuhan itu dapat terlihat dari apa yang Maria lakukan. Dia memberikan minyak yang berharga. Minyak yang mungkin menjadi emas kawinnya kalau dia mau menikah. Berarti kalau itu diberikan, dia harus bertahun-tahun lagi mengumpulkan uangnya untuk membeli lagi. Dan mungkin juga tidak bisa beli lagi. Tetapi karena kasihnya yang besar kepada Tuhan, dia nyatakan itu dengan menyeka, mengurapi Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, luar biasa apa yang dilakukan oleh Maria, bukan? Maria begitu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapat teladan dari seorang wanita yang bernama Maria. Maria adalah contoh mengasihi yang disertai oleh sebuah tindakan. Perbuatan kasih lebih dari berbicara daripada kata-kata kasih. Ya, jadi perbuatan kasih itu lebih berharga daripada kita ngomong soal kasih. Oh, kasihan. Oh, aku mengasihi. Oh, tapi nggak ada tindakan. Dia diam aja kayak tadi yang dikatakan Bapak itu tadi. Koko yang hanya bisa berkata kasihan Bapak ini, tapi dia tidak pernah memberikan roti itu kepada Bapak itu. Sekarang saya mau bertanya sama anak-anak di rumah, apa yang berharga di dalam hidupmu? Ayo, apa yang berharga dalam hidup anak-anak? Mungkin ada yang berkata, waktu. Ini musim pandemi. Berharga, yang paling berharga bagi saya adalah waktu. Karena banyak orang berkata seperti ini, time is money. Waktu adalah uang. Jadi segenap waktunya, seluruh waktunya digunakan untuk cari uang, dan uang. Lalu ada juga time is games. Jadi apa artinya? Setiap waktu digunakan untuk games. Semua main games. Ya, anak-anak waktunya digunakan untuk cari uang. Tapi kalau kita anak-anak waktunya dihabisin untuk pegang HP kita, lihat laptop kita, hanya untuk game. Tetapi no time for God. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Nah, sekarang saya mau bertanya aja lagi. Padahal siapa sih yang memberikan waktu kepada anak-anak? Kepada setiap manusia, sehingga mereka punya waktu, sehingga mereka punya saat, sehingga mereka punya jam
menit, detik. Siapa yang memberikan? Ayo. Waktu adalah pemberian Tuhan. Kalau waktu itu pemberian Tuhan, mengapa kita sering berkata, tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk ke rumah Tuhan, tidak ada waktu untuk sekolah minggu, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk memuji Tuhan, tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Tetapi kalau untuk games kita banyak waktu. Padahal waktu siapa yang berikan? Waktu adalah Tuhan yang berikan. Tetapi kita berdosa, kita tidak pernah punya waktu untuk Tuhan. Aduh, kasihan. Ayo kita bertobat yuk. Kita memberikan sesuatu yang terbaik seperti Maria pernah lakukan. Nah, ayo anak-anak, kita belajar mengasihi Tuhan dengan baik, dengan menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Tuhan berikan waktu untuk kita beribadah. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam mengikuti ibadah, baik itu ibadah secara online seperti saat ini, ataupun ibadah tatap muka seperti kelas-kelas yang besar itu. Ikut ibadah dengan sungguh-sungguh sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan. Nah, kalau Tuhan berikan waktu kita untuk belajar, mari kita mengasihi Tuhan waktu kita sedang belajar. Caranya bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik. Jangan pernah berbuat curang, nyontoh temannya. Tidak boleh kalau kita mengasihi Tuhan. Dan menghormati guru, sopan terhadap mereka, karena guru adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita. Ya, lalu juga kita harus mengasihi teman-teman kita. Nah, Tuhan berikan waktu untuk kita hidup bersama keluarga. Wah, kalau keluarga berarti ada siapa? Ada papa, ada mama, ada koko mungkin, ada cece mungkin, atau ada adik kita, begitu ya. Mari kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati orang tua kita, papa mama kita, dan juga yang ada di keluarga kita. Mengapa sih kita harus mengasihi Tuhan dalam segala hal? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Ya, mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam segala hal? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan mengasihi semua anak-anak. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Dia sudah turun ke dalam dunia, lalu dia mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya mati di atas kayu salib, anak-anak. Untuk siapa? Untuk menggantikan dosa-dosa kita yang seharusnya dihukum. Kita ini orang berdosa yang seharusnya dihukum nanti. Tetapi Yesus mengasihi kita semua. Sehingga apa? Dia datang ke dalam dunia ini, menyerahkan hidupnya mati di atas kayu salib, agar kita tidak mengalami hukuman selama-lamanya. Kita boleh diselamatkan oleh Dia. Ini kasih Tuhan yang besar. Jadi mari kita belajar mengasihi. Maria tahu itu, maka dia mengasihi, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun minyak itu mahal, tetapi kasih Yesus lebih dari semua yang dia miliki. Nah, ingat ya. Jadi dalam segala hal mari mengasihi Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar ayat hafalan, ya. Kita hafalkan bersama-sama di ayat hafalan ini. Ayat hafalannya tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Bunyinya seperti ini. Ya, kita ngomong sama-sama lalu kita hafalkan ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ingat ya, ayat ini bukan hanya dihafalkan,
tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dalam segala hal. Berikan yang terbaik ketika kita beribadah. Berikan yang terbaik ketika kita yang ada di sekolah. Berikan yang terbaik ketika kita ada di rumah. Jadi, ayo kita mengasihi Dia, mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Anak-anak mau? Iya, bagus ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mendengar sebuah cerita seorang wanita yang mau mengorbankan apa yang berharga yang dia miliki karena kasihnya yang tulus kepada Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik karena dia sadar Yesus sudah mengasihi hidupnya dengan sangat lebih besar, lebih baik. Untuk itu Maria belajar mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Ajar kami juga anak-anak-Mu yang di tempat ini, untuk kami boleh belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami boleh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam segala hal dengan sungguh-sungguh, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Nah, ini cerita firman Tuhan. Nah ya, jadi sekarang saya mau pergi ya, dan tuh teman saya sudah datang ya, dia mau kasih pengumuman ya. Bye bye. Terima kasih ya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan baik ya. Nah, anak-anak, tadi ceritanya bagus kan? Tentang apa coba? Tentang Yesus yang diurapi oleh seorang wanita yang bernama Maria. Dia mengurapi dengan minyak yang mahal, bukan? Sesuatu yang berharga. Jadi kita mari belajar mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Itulah yang berharga di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi Pak Andreas dan mengasihi semua anak-anak yang ada di rumah. Jadi, ayo setiap ibadah, baik itu kelas kecil yang ikut secara online, kita sungguh-sungguh, ataupun kelas besar yang secara tatap muka, kita juga harus sungguh-sungguh. Ya, ayo setiap hari Minggu jam 8 pagi kita boleh beribadah kepada Tuhan, baik yang kelas kecil di online ataupun kelas besar ada di gereja, ketemu langsung. Ya, jadi Pak Andes mengundang semua anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.